Ini HP Poco X3 NFC atau Pro. Ini saya udah buka belakangnya. Ini mau dicopot tombol volumenya ini karena ini mau diganti ya. Bentuk tombol volumenya itu kan seperti ini. Nanti ini akan dikeluarkan. Misalnya ini kita akan mengeluarkan dengan cara menggeser ini. Kita dorong keluar ya. Ini tadi sudah dibuka ya. Tadinya ini ada apa namanya? Tadinya tertutup seperti ini. Nah, lalu ininya dicopot, karetnya ini dicopot. Bisa copot dari bawah sini, atau copot dari atas. Pokoknya hati-hati, mencopot karet ini dicopot. Ini kan penutup rongga kosong di sini. Nah, di tengah inilah posisi dari tombol volume itu. Ini dia. Ini kalau kita ngeluarin ini pakai alat ini, kita coba ya. Tuh. Hanya bisa sampai di situ aja. Tuh. Nah, didorong ketemu pangkalnya. Nah, selanjutnya kita harus bantu lagi dari sini. Ini pakai peniti saya ya. Atau dari sini, dari luar. Lepas ya. Jadi bisa dibuka dari luar ternyata ya. Apalagi kalau HP-nya sudah lama dipakai, tombolnya sudah rusak, ya itu lebih gampang lagi dari luar. Ini dicek dulu apakah tombolnya ini masih berfungsi. Jadi ditekan dulu yang ada, yang pencetan yang di dalamnya. Ada yang terasa itu ya, apa namanya? Terasa ada per ya. Kita tekan dulu apakah masih main. Kalau masih main itu pertanda masih kabel fleksibelnya di dalamnya masih normal. Di zoom nggak kelihatan. Ya, itu ya, ini kita tekan ya. Nah, ini nih. Tuh. Tok masih main, masih berfungsi. Lagi yang ini. Tuh. Kalau berfungsi berarti masih apa namanya, masih ada main seperti itu. Berarti kabel fleksibelnya tidak perlu diganti. Yang diganti hanya ini aja, tombolnya aja. Soalnya kalau mengganti kabel fleksibel agak susah ya. Kabel fleksibel ini kabelnya dari sini manjang, ini volume up, volume down sampai ke tombol on off ya. Dan satu lagi dia membelok ke dalam sini, ke bawah mainboard ini. Jadi mainboard ini nanti harus dicabut. Jadi mainboard ini harus dicabut kalau kita mengganti kabel fleksibel, karena awalnya itu dari bawah mainboard ini. Kabelnya lalu naik ke sini, lalu dilipat lagi ke dalam. Tuh, 2, 3, ada 3 pencetan. Oke, kalau itu tadi kita udah simpulkan tadi, penyakitnya adalah ininya masih main ya, pencetannya masih normal, maka ini aja yang diganti. Cara menggantinya, ini masih baru yang saya punya ini ya. Coba perhatikan, ini lubangnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini juga gitu. Ini lebih lebar,
ini jaraknya dari sini ke sini lebih lebar daripada ini lebih kecil, lebih pendek ya. Ini ke sini sama ini ke sini lebih lebar. Nah, yang lebar yang mana? Diperhatikan di sini. Nah, ini lebih lebar bagian atas ini. Ini lebih lebar ruang kosongnya dan ini lebih kecil. Maka cara masukinnya yang lebarnya di atas, yang lebih panjang di atas maksudnya. Coakan lubang yang lebih panjang di atas. Ini masukin biasa ya. Tuh, dimasukkan gitu aja. Lalu tekan. Karena setelah kita masukin, ini belum saya tekan ya. Setelah kita masukin, itu tidak ada kuncian di dalam ini. Ini tidak ada kuncian dari tombol ini, tinggal dimasukkan aja. Jadi kunciannya hanya, saya keluarin lagi. Jadi kunciannya hanya ini aja. Lekukan dari sini aja, lekukan dari sini, lekukan dari sini, ya. Jadi kalau lekukannya udah aus, maka tombol ini gampang keluar ya. Beda kalau tombol on off ini. Tombol on off ini tidak bisa keluar, tidak bisa keluar walaupun sudah aus, karena ini ada yang hitam ini. Ini penguncinya. Jadi yang hitam ini dimasukkan dari atas ini setelah tombolnya volume ditekan, lalu ditaruh yang hitam ini di sini. Lalu maka tombol on off ini nggak bisa lagi keluar. Beda kalau ini tidak ada. Karena di atas ini yang kosong ini hanya karet. Ini hanya karet ini aja. Ini hanya karet penutup ruangan ini. Di sini tidak ada kunciannya. Ya. Tidak ada kuncian terhadap tombol volume. Sekarang kita masukin. Yang mana yang atas? Ini yang atas yang ini ya. Yang atas ini yang di bawah. Ini volume up, ini volume down ya. Oke. Kita tekan bersamaan. Stop, dah. Langsung diam deh. Tidak bisa keluar lagi. Sekarang kita tes. Tuh, 2. Tuh, 2 ya. Oke. Nah, gitu. Kalau udah selesai, tinggal ini ditutup. Oke, sudah tertutup ya, sudah terkunci. Tuh, bisa ya. Bisa ke bawah, bisa ke atas.